Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video ini kami akan menjelaskan tentang cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Selamat menonton. DJ santuy. Kita sudah tak asing lagi dengan kendaraan dan pabrik, bukan? Kendaraan dan pabrik tersebut menghasilkan gas yang dapat mengganggu kesehatan jika terhirup dalam jumlah yang banyak. Gas yang dihasilkan kendaraan dan pabrik tersebut merupakan hasil dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom H, yaitu hidrogen, dan atom C, yaitu karbon yang berguna dalam reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi yang melibatkan gas, oksigen, dan gas eksternal. Reaksi pembakaran adalah reaksi redoks, di mana reduktor dan oksidan bereaksi untuk menghasilkan panas, energi, dan seringkali api. Reaksi pembakaran ada dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan uap air, H2O. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan air, H2O. Sedangkan reaksi pembakaran sempurna akan menghasilkan air, H2O, karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, dan partikulat karbon. Senyawa C8H18 atau oktana dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, maka semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Bahan yang digunakan untuk pembakaran. Bahan yang biasanya digunakan untuk pembakaran adalah minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang terdiri dari senyawa hidrokarbon yang didominasi oleh alkana. Sedangkan gas alam memiliki 3 jenis, yaitu LPG, LNG, dan CNG. Gas LPG didominasi oleh senyawa propana dan butana. Jenis gas ini memiliki massa jenis yang lebih besar dari LNG. LNG merupakan gas yang didominasi oleh metana dan etana yang didinginkan hingga menjadi cair. Yang terakhir yaitu CNG. CNG merupakan gas yang sama dengan LNG, tetapi pada CNG gas metana dikompresi namun tidak sampai mencair. Jika bahan-bahan tersebut melewati proses pembakaran, maka akan menghasilkan SO3, SO2, CO, CO2, NO, NO2, dan NO3. Pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan antara lain 1. Menyebabkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. Menghirup CO atau karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan pernafasan, dan jika terhirup dalam jumlah yang banyak bisa membuat orang pingsan atau mati. 2. Menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pernafasan, dan menyebabkan tumbuhan menjadi layu. NO dan NO2, di mana campuran kedua senyawa ini ditandai dengan lambang NOx. NOx di udara secara langsung tidak beracun terhadap manusia, tapi jika bereaksi dengan bahan pencemar lainnya akan menimbulkan asbut atau disebut juga asap kabut atau disebut juga smoke, yaitu gabungan dari smoke yang artinya asap dan fog yang artinya kabut. Akibat asbut ini akan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pernafasan, dan menjadikan tanaman layu. 3. Dapat menyebabkan global warming. Meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2 dapat mengakibatkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan perubahan iklim sehingga dapat terjadi global warming.
4. Menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam udara bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Cara mengatasi dampak pembakaran pada lingkungan dan kesehatan antara lain: 1. Memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. 2. Melakukan penanaman pohon. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca. Oleh karena itu diperlukan penanaman pohon sebagai penyerap karbon dioksida. 3. Menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah. Oleh karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon, perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. 4. Mematikan alat elektronik yang tidak diperlukan atau setelah selesai dipakai. Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil adalah pembangkit listrik yang membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi untuk memproduksi listrik. Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil merupakan penyumbang utama gas rumah kaca dan berkontribusi besar terhadap pemanasan global. 5. Menggunakan sepeda atau kendaraan umum atau bisa juga dengan berjalan kaki ke tempat tujuan. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi pembakaran yang berlebihan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.